Halo sahabat, apa aksi hijau kamu hari ini? Apapun itu, yang penting bermanfaat bagi lingkungan. Jangan malah jadi perusak lingkungan. Nah, soal bermanfaat bagi lingkungan, mobil listrik kan masih jadi tren nih. Bahkan udah ada yang punya rencana untuk beli kan? Kita masih ngomongin soal mobil listrik. Sebetulnya, apa sih manfaat mobil listrik bagi lingkungan? Yang pasti, soal emisi nggak menambah polusi. Tapi bahan baku baterainya kan menggunakan nikel nih. Penambangannya masih jadi kontroversi. Di sisi lain, penambangan minyak bumi juga nggak sedikit merusak lingkungan. Mulai dari penggunaan bahan kimia berbahaya yang merusak lingkungan, hingga tumpahan minyak di laut akibat ketidaksengajaan. Ada lagi yang namanya illegal drilling alias pengeboran minyak ilegal. Ini terjadi di banyak tempat di Indonesia, seperti di Sumatera, hingga Aceh, Kalimantan, dan Pulau Jawa. Tahu kan, namanya minyak mentah nggak bisa dibor sembarangan. Salah-salah bisa terjadi kebakaran. Belum lagi luberan minyaknya yang merusak ekosistem lingkungan. Tapi kenapa ya, meskipun ilegal, ada aja yang melakukannya? Jawabannya karena minyak bumi termasuk barang berharga. Disebut juga emas hitam, black gold. Hitam karena warna minyak mentah memang hitam. Disebut emas karena nilainya. Ngomong-ngomong soal berharganya minyak bumi ini, flashback sedikit kita. Gara-gara emas hitam itu Indonesia pernah untung besar. Istilahnya bonanza gara-gara minyak. Itu terjadi dua kali, di tahun 1974 ketika harga minyak dunia melonjak lebih dari 400%, dan di tahun 79 ketika harga minyak naik lebih dari 200%. Dan saat itu Indonesia adalah eksportir minyak, bukan importir seperti sekarang. Di tahun 1995, lifting minyak Indonesia pernah mencapai 1,5 juta barel per hari. Kalau saja jumlah itu bertahan sampai sekarang, Indonesia nggak perlu impor minyak mentah dan ribut-ribut soal kenaikan harga BBM. Tapi ya itu capaian yang nggak pernah terjadi lagi. Memang pemerintah bikin target lifting minyak 1 juta barel per hari. Seperti peribahasa, jauh panggang dari api. Itu target yang belum pernah terpenuhi hingga kini. Lifting minyak mentah Indonesia dalam beberapa tahun terakhir nggak lebih dari 700.000 barel per hari. Sementara kebutuhan nasional sekitar 1,3 juta barel per hari. Berarti ada selisih dong 600.000 barel per hari yang harus diimpor untuk menjaga ketahanan energi. Nggak hanya itu, ada masalah lain yang mengintai. Cadangan minyak bumi yang semakin menipis karena diambilin terus. Sementara temuan sumur atau cadangan baru masih minim. Diprediksi cadangan minyak Indonesia akan habis sekitar 10 tahun lagi. Artinya pada saat itu Indonesia akan sangat bergantung pada impor. Tahu kan yang namanya harga minyak mentah sangat fluktuatif? Selain karena teori supply and demand, ada juga nih karena suka-suka negara pengekspor yang punya cadangan minyak besar. Seperti kata mantan Menteri Luar Negeri Amerika Henry Kissinger, control food, you control people. Control oil, you control nation. Pertanyaannya, sampai kapan kita harus bergantung pada minyak bumi? Apa kita harus bergantung pada negara yang punya cadangan minyak besar? Salah satu cara yang bisa dilakukan agar nggak dikontrol negara lain terkait kebutuhan energi adalah dengan transisi energi. Kendaraan listrik adalah salah satu contoh upayanya.